Akhirnya guys, akhirnya. Gile. Akhirnya Persiraja Banda Aceh kalah juga. Bukan, aku nggak ngejek, bukan. Maksudnya, ya inilah, aku melihat ini Persiraja Banda Aceh yang kalah, yang senang PSMS. PSMS yang kalah, yang senang Persiraja. Ini kayak Malaysia Indonesia aku lihat guys ya. Jadi Persiraja Banda Aceh sama PSMS Medan ini kayak abang adik, ya kan? Kayak abang adik yang mana saling berantem tapi sayang aku lihat. Sosok cuek gitu ya kan, sosok apa? Tapi saling memperhatikan gitu. Contoh kayak misalnya Sriwijaya lawan PSMS kemarin. Seri PSMS, ya kan lolos. Yang kepanasan gitu supporter ada, bukan aku bilang supporter Persiraja, tapi ada segelintir oknum-oknum orang Aceh. Ya supporter oknum supporter daripada Banda Aceh yang kepanasan. Gitu juga sebaliknya. Ketika PSMS melihat skor 4-0 Persiraja Banda Aceh dibantai Semen Padang, ada lagi ku tengok anak-anak Medan ya, oknum-oknum ya, yang tertawa terbahak-bahak gitu ya kan, yang mampir ke akun-akun Aceh untuk melayangkan komentar-komentar pedas, sekaligus membuli, ria dan sebagainya. Baru disambut lagi sama supporter pendukung Aceh yang memberikan apa ya, counter serangan balik ya, dengan kayak mendefense ya, mencoba bertahan, membela timnya. Ya kami bermain dengan 10 pemain guys, bukan 11-11, 10 kami, makanya kami kena bantai dah gitu ya kan. Baru dibalas lagi sama supporter PSMS, ya kalah lah. Makanya ini kita melihat dinamika antara Aceh dan Medan ini kayak apa ya, kayak Indonesia Malaysia, yang mana serumpun, yang mana tetangga, yang mana saling menyayangi, tapi hanya gara-gara event kayak gini doang kita sering berantem. Lihat ya, kalau Indonesia Malaysia, kalau main bola sengit kali itu pertarungan tuh. Tapi kalau udah bicara tentang negara Palestina juga, wah bersatu mereka dua tuh. Nah sama kayak Indonesia, sama kayak Persiraja Banda Aceh PSMS Medan nih. Kalau main bola, cobalah, kan main bola coba tengok gimana. Itu sengit, beteka, berantem, begado aja kan. Tapi kalau udah bicara tentang keislaman atau tentang inilah bisnis, tentang pertemanan, tentang solidaritas, kan, tentang apa lagi, ya, sekolah, kita kesering gitu dari Aceh ke Medan, dari Medan ke Aceh gitu kan, mahasiswa, sekolah, baru juga kayak kerjaan, kan sering tuh orang kerja tuh orang dari Medan ke Aceh, orang Aceh ke Medan. Sama juga kayak liburan, banyak orang Medan ke Aceh, orang Aceh ke Medan juga, kayak banyak yang jual mie Aceh di Medan, nggak ya, bertengkar ya kan, berkawan, kayak solid kali lah gitu kan, antara mahasiswa, antara pedagang gitu ya kan. Tapi hanya gara-gara bola ini yang banyak kali orang selek gue tengok, aku bingung kali. Tapi ya itulah namanya juga ya, kompetisi, ada menang ada kalah ya. Ya tapi apapun itu tetap kita kita junjung tinggi tetap solidaritas kita sesama manusia, sesama saudara, sebangsa, setanah air dan seiman ya kan. Kalau misalnya kita sesama Islam, kalau kita sesama Kristen, kalau kita sesama Hindu, atau kita sesama agama lain, Buddha dan sebagainya, atau Konghucu. Tapi yang jelas aku melihat dengan kekalahan Persiraja Banda Aceh melawan Semen Padang 4-0 di Stadion Haji Salim kemarin, itu menandakan bahwasanya tidak ada tim yang perawan atas kekalahan. Tidak ada tim yang tidak pernah kalah. Semuanya pernah kalah. Semuanya pernah merasakan kehilangan 3 poin. Tidak ada lagi yang statusnya sebagai tim yang belum pernah terkalahkan. Terbukti kemarin itu tinggal 2 ya, PSMS Medan dengan Persiraja Banda Aceh. Tapi PSMS Medan udah kalah luan ketika main melawan Semen Padang di Stadion Baharudin Siregar. Dan Persiraja Banda Aceh juga kalah, dan kalahnya juga melawan yang mengalahkan PSMS, yaitu Semen Padang. Ya, Persiraja kalah di Stadion Haji Salim juga ya, dengan skor 4-0. Kalau PSMS kalah 1-2 gitu kan. Nah, dengan kekalahan Persiraja Banda Aceh, maka pupus sudah pupus sudah harapan orang Aceh yang ingin mempertahankan dengan status tanpa terkalahkan. Jadi semua tim sekarang sudah pernah kalah dan tak ada lagi yang bisa disombongkan. Kan? Kemarin tuh PSMS sama Persiraja saling sombong. Oh, kami tim belum pernah terkalahkan.
Ya kan, kemarin tuh harapannya kalah PSMS ketika lawan Persiraja dia stadion ini apa namanya Harapan Bangsa, tapi 0-0 skornya kan, nggak kalah PSMS. Ya masih perawan lah dua-duanya. Sriwijaya juga Persiraja juga nggak kalah, PSMS juga nggak kalah. Rupanya PSMS kalah di lawan Semen Padang. Persiraja juga kalah lawan Semen Padang. Semen Padang pun kalah cuma gara-gara lawan Persiraja Banda Aceh. Makanya 3 tim ini tetangga yang saling kuat menguatkan. Saling kalah mengalahkan dan saling ini ya, saling berdekatan, saling kayak pokoknya gitulah. Pokoknya ya ketiga tim ini jumpa lagi nanti. Wah, ini seru kali nih. Nanti di babak 12 besar kan, jumpa lagi mereka. Ini aku nggak tahu apakah nanti mereka pakai penonton apa enggak tandingnya ini. Karena apa? Karena kan Medan Persiraja, Medan kan udah band 3 kali. Pasti kalau main di Medan nggak akan mungkin ada penonton, karena tanpa penonton gara-gara kericuan kemarin PES Pekanbaru kan. Kalau Semen Padang secara apa aku lihat mereka masih fan-fan aja, belum ada larangan. Tapi kalau di Banda Aceh, aku yakin kalau Medan main ke Aceh pasti nanti demi menjaga ketentraman kayaknya mungkin diadakan tanpa penonton sih. Tapi nggak tahu kalau misalnya Panpel atau petugas di sana memberikan izin, berani memberikan izin serta berani bertanggung jawab atas keselamatan pemain dan ofisial, ya mungkin bisa jadi pakai penonton gitu. Tapi yang jelas sekarang PSMS, Persiraja dan Semen Padang, tim Sumatera yang sedang bersaing untuk pentas Liga 1 biar bisa masuk Liga 1, bersaing di Liga 2. Kita harap sih ada 1 tim dari tim Sumatera yang betul-betul lolos ke babak Liga 1. Kenapa? Sangat disayangkan kita punya klub yang namanya besar guys. Bayangkan PSMS juara Perserikatan 6 kali, Mas Bang Yos udah pernah juga main di Liga Champion ya, Liga Champion atau Liga FC kayaknya mungkin ya. Baru juga Persiraja juara Perserikatan, Semen Padang pernah juga juara IPL ya kan. Makanya ini kan tim-tim besar nih, maunya ada 1 nanti yang masuk ke Liga 1. Kalau bisa sih 2 ya, kalau bisa, karena nggak mungkin 3. Kenapa? Karena mereka dalam 1 tim ini, 1 grup. Jadi yang lolos itu 1. Itu pun kalau bisa dapat 1 lagi di grup itu kalau misalnya mereka jadi runner up terbaik. Nah makanya ayo dong kita saling menguatkan. Kita tidak boleh bertengkar sesama tim Sumatera. Ayo saling bahu membahu untuk maju ke Liga 1. Tetap junjung sportivitas, tidak ada lagi pertengkaran, apalagi nanti ketiga tim ini saling mainnya kandang dan tandang, tidak ada lagi yang ricuh-ricuh lagi sampai rusuh, sehingga itu yang merugikan juga klub ya, karena harus kehilangan income, pemasukan, juga kerugian dirasakan oleh pemain. Karena apa? Karena tidak adanya dukungan atau supporter yang mereka harapkan yang bisa menyemangati mereka, dan terakhir kehilangan tontonan bagi para supporter kan. Aturan kita supporter bisa nonton langsung nih babak 12 besar, tapi nggak bisa gara-gara sanksi Komdis kemarin yang 3 pertandingan tanpa penonton. Ya, itu dia akibatnya. Makanya kita janganlah ribut-ribut lagi guys. Boleh kita kecewa tapi jangan ricuh, kan? Karena ricuh tidak menyelesaikan masalah. Yang ada hanya menambah masalah, dan terbukti masalahnya itu kita tanpa penonton kita nggak bisa nonton, kan? Syukur-syukur kita masuk ke Liga 1, jadi nanti kita nontonnya bisa di pertandingan selanjutnya. Kalau misalnya nggak tanpa penonton, nunggu lagi lah Liga 2 ya kan. Liga 2 juga lama lagi mulainya, biasanya Liga 1 dulu mulai kan, baru Liga 2. Nah seperti itu. Tapi aku nggak tahu nanti di babak 4 besar apakah udah bisa penonton apa enggak. Tapi kayaknya babak 4 besar kayaknya bukan lagi kandang tandang sih, kayaknya mungkin di tempat di venue yang netral ya, mungkin kayak di JIS atau di Gelora Bung Karno, atau mungkin ya Pakansari, atau mungkin stadion-stadion yang kayak dipakai di babak 8 besar di Liga 2 tahun-tahun sebelumnya guys. Oke lah, mungkin itu. Jadi nggak ada tim yang tak pernah terkalahkan. Persiraja, PSMS, Semen Padang semuanya udah terkalahkan. Semoga salah satu dari mereka bisa masuk ke Liga 1. Oke, meskipun anak Medan, tapi berharap kalau nggak Medan nanti yang lolos bisa Persiraja Banda Aceh atau Semen Padang. Karena apa? Karena kita Sumatera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.